Ketemu lagi, catatan Siska. Catatan Francisca. Gini, kita sekarang mau membicarakan urusan konspirasi. Terus terang konspirasi ini pun juga saya baru mengerti. Baru 3 tahun terakhir ini saya mengerti bahwa terjadinya konspirasi yang telah direncanakan oleh anak-anak daripada keluarga Suryajaya. Mungkin karena sifat saya yang terlalu outspoken atau terlalu menggebu-gebu, terlalu polos dan tidak bisa diatur. Jadi di dalam pemikiran mereka saya harus disingkirkan. Dan kalau bisa ya termasuk anak saya pun juga tidak boleh ada tercatat dalam sejarah keluarga Suryajaya. Awalnya begini, di mana pada tahun 2015 itu saya mendapatkan surat kuasa dari ibu mertua saya yang meminta kembali harta warisan daripada suaminya yang telah meninggal. Di situ mulailah saya diberikan beberapa dokumen yang kemudian saya membaca dan membuat saya kaget. Yang mana tertulis di situ bahwa seolah-olah saya dan anak saya itu tidak pernah tercatat. Tidak ada satu kata pun daripada nama yang namanya Francisca ataupun Augusta Suryajaya. Nah, setelah saya membaca seluruh dokumen-dokumen yang ada satu juga dokumen yang membuat saya kaget, yaitu akta dari yang dibikin oleh notaris Darmawan Chua, akta nomor 40. Dalam pasal di akta itu tertulis jelas-jelas bahwa berempat anak daripada keluarga Suryajaya ini telah sepakat untuk melanggar undang-undang yang ada. Buat saya itu suatu yang wow. Karena melanggar undang-undang yang ada itu diaktakan seolah-olah menjadi pengakuan yang autentik bahwa mereka benar-benar melanggar undang-undang yang ada. Tapi kenapa tidak ada satupun juga yang merasa itu adalah suatu kriminal? Kan suatu yang aneh di mana katanya negara hukum. Negara hukum yang mempunyai undang-undang dan kita demokrasi. Masa ya untuk melanggar hukum itu bisa diaktakan? Dan bagaimana tanggung jawab sebagai seorang notaris yang telah disumpah? Karena di Indonesia ini notaris adalah salah satu orang yang suatu jabatan yang sangat penting dalam hal hukum. Kita mau tanda tangan pun juga harus disahkan oleh notaris sebagai itu tanda tangan yang autentik.
surat mau dipakai untuk ke pengadilan adalah harus ditandatangan autentik oleh notaris, tapi ini malah notaris mengaktakan suatu klausal yang menyatakan melanggar undang-undang. Di mana hukumnya? Nah, ini yang saya anggap suatu konspirasi yang dibikin supaya tidak adanya hambatan untuk melakukan pelanggaran yang dilakukan bersama-sama dengan disetujui oleh notaris, melanggar hukum dan melanggar hak-hak asasi kemanusiaan dan hak-hak asasi daripada ibunya sendiri. Buat saya sangat menghormati ibu mertua saya. Saya sangat menghormati bapak mertua saya yang sangat baik, dan saya tahu sangat banyak pekerjaannya mereka yang untuk menolong orang, membantu orang, menyekolahkan orang sampai mereka jadi mengangkat derajat seseorang yang dari bukan siapa-siapa menjadi seorang yang dipandang menjadi pejabat. Saya rasa semua orang tahu bagaimana perusahaan Astra membuat beberapa pejabat ini menjadi menteri dan membangun banyak sekali infrastruktur untuk membangun Indonesia. Banyak sekali ketidakadilan dan kezoliman yang saya alami dalam hal ini. Walaupun usaha saya melalui jalan hukum, tapi siapalah saya? Saya adalah hanya seseorang yang tidak dikenal, yang ingin membantu rakyat ini menjadi rakyat yang bisa dibanggakan. Tapi kalau sekarang beberapa orang ex Astra bisa melanggar undang-undang yang diaktakan, bagaimanalah saya dapat membantu rakyat Indonesia untuk menjadi rakyat yang bisa dibanggakan kalau pemerintah sendiri tidak bisa membantu masyarakatnya dan para pejabat yang telah disumpah. Ya, bagaimana ya? Kan sebagai pejabat sebenarnya kan membawa amanah daripada rakyat. Gimana pejabat ini harus membuat rakyat ini merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa diayomi oleh para pejabat sebagai wakil daripada rakyat, bukannya sebagai sekarang malah diam-diam mereka mengaktakan untuk bersepakat untuk melanggar undang-undang. Apakah mereka sadar dengan apa perbuatan mereka itu adalah sebagai bukti daripada perbuatan kriminal? Ya, ini baru sedikit daripada salah satu konspirasi yang saya temukan. Kalau ingin lebih mengetahui konspirasi selanjutnya, silahkan mengikuti terus catatan Francisca.